Halo semuanya, selamat datang di kelas branding dari program studi Teknik Informatika dalam program Multimedia Universitas Surabaya. Saat ini akan dibahas topik tentang branding proses pada mata kuliah ini. Branding prosesnya dalam fase ketiga ya, fase designing identity. Kita mengulang kembali ya, branding itu merupakan suatu disiplin proses yang tujuannya adalah untuk membangun awareness, kemudian menarik customer baru, dan juga extend customer loyalty. Itu adalah tujuan dari branding proses, di mana prosesnya terdiri dari 5 fase. Yang pertama, conducting research, yang kedua, clarifying strategy, yang ketiga, designing identity, yang keempat, creating touch point, dan yang kelima, managing asset. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas yang fase ketiga, yaitu designing identity. Kita mengulang lagi yang sebelum-sebelumnya pernah dibahas tentang conducting research. Apa yang kita lakukan pada fase 1 di proses branding ini. Prioritas utama dari conducting research adalah untuk memahami organisasi atau memahami perusahaan. Jadi perlu digali kembali visi misi perusahaan, lalu target market dari perusahaan, maksudnya target market dari produk atau jasanya itu apa. Kemudian kita melihat corporate culture, kita menemukan atau menganalisis competitive advantage-nya, kemudian strength dan weakness dari produk atau jasa atau perusahaan tersebut, kemudian marketing strategi yang diterapkan di dalam menjual produk ataupun jasa, kemudian menganalisis juga tantangan-tantangan yang mungkin ada di masa depan. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengungkap essence dari perusahaan ini. Jadi perusahaan ini dia punya lebihnya itu apa sih, competitive advantage-nya apa, dan kita akan mengungkap semuanya itu, kita gali sebanyak-banyaknya pada tahap conducting research ini. Kemudian kita pada tahap ini juga perlu memahami bagaimana perusahaan atau organisasi ini cocok dalam lingkungan kompetitif yang lebih besar. Fase yang kedua adalah fase clarifying strategi. Kita membuat strategi untuk menentukan pesan yang tepat yang kita akan sampaikan kepada konsumen. Kita mau menyampaikan pesan bahwa produk kita ini berbeda dan tentunya paling baik ya di antara semua kompetitor. Dalam fase 2, semua pembelajaran dari proses research dan juga audit itu disaring dalam unifying idea, jadi idenya itu dijadikan satu, dan juga kita membuat positioning strategi. Jadi di sini kita menyusun strategi, pesan komunikasi apa yang akan kita komunikasikan ke konsumen. Mengapa disebut strategi? Karena strategi kita yang kita buat ini against the competitor gitu ya, melawan kompetitor. Bagaimana produk kita ini bisa menonjol di antara kompetitor, bagaimana menarik konsumen baru. Tentunya kita berkompetisi ya, strategi apa nih yang akan digunakan supaya kita dipilih oleh calon konsumen melebihi kompetitor yang ada. Itu pada tahap clarifying strategi. Hasilnya ya ini, positioning, kemudian brand essence, dan juga big idea. Kemudian setelah itu kita lakukan proses naming. Naming ini maksudnya memberi nama brand pada suatu produk atau jasa. Nah, kita baca kalimat pertama. Naming is not for the faint of heart. Ini kayak seperti ungkapan kayak apa ya? Proses penamaan tuh bukan untuk yang lemah. Harus proses penamaan itu harus dilakukan oleh yang kuat. Kenapa? Karena prosesnya itu kompleks, kemudian butuh kreativitas juga, lalu prosesnya itu berulang-ulang dan membutuhkan experience dalam bidang linguistik, marketing, research, dan juga tentang trademark ya. Jadi proses penamaan itu tidaklah mudah, tidak bisa kita pikirkan dalam waktu 1 jam, 2 jam, 1 hari, karena proses penamaan itu kompleks ya, karena kita benar-benar harus membuat nama, dan nama itu akan dipakai terus-menerus kayak gitu. Bahkan untuk expert menemukan nama itu dalam
perusahaan masa kini ya, karena banyaknya perusahaan yang ada, maka kita harus menciptakan nama itu yang benar-benar unik, mewakili, dan memenuhi kriteria penamaan yang baik. Jadi proses penamaan itu kita bisa mungkin memakai berbagai macam teknik brainstorming ya untuk mengenerate puluhan bahkan ratusan nama. Dan itu membutuhkan skill dan juga kreativitas dan tentunya kesabaran ya. Ini adalah proses penamaan. Yang pertama kali dilakukan adalah kita melihat ulang positioning-nya apa. Positioning dari produk yang sudah dibuat. Strateginya apa sih? Kita memeriksa kembali tujuan brand dan juga kebutuhan target market. Kemudian kita mengevaluasi nama-nama yang sudah ada. Contoh, misalkan kita mau membranding produk kopi, minuman kopi instan gitu ya, tinggal seduh. Maka kita melihat kembali tujuan dan juga kebutuhan target market, lalu kita mengevaluasi nama-nama yang sudah ada. Misalkan nama-nama kopi, misalkan ya kita sebut brand, kita sebut Nescafe, Indocafe, mungkin Kapal Api, Torabika, kita memeriksa gitu ya, mengevaluasi nama-nama yang sudah ada ini. Oh, ternyata nama kopi bubuk instan itu banyak yang memiliki kata kafe di belakangnya. Kemudian rata-rata satu syllable, paling banyak 2 syllable, misalkan kapal api. Lalu pengucapannya bagaimana? Nah, itu dievaluasi ya masing-masing. Berikutnya, kita mengeksamin atau memeriksa nama-nama kompetitor. Misalkan produk kita ini adalah green coffee. Kompetitornya Nescafe Green Coffee, misalkan seperti itu. Maka kita mengevaluasi nama-nama kompetitor. Kita melakukan sama ya seperti visual audit, kita melihat bentuk visual dari kompetitor. Kemudian yang kedua, kita melakukan organisasi. Kita mengembangkan timeline, jadi proses penamaan ini harus selesai kapan, kemudian menentukan tim untuk brainstorming tentang brand name, kemudian mengidentifikasi teknik brainstorming untuk penamaan ini. Jadi kalau di Desgraph 1 kan ada salah satu teknik brainstorming yang dilakukan adalah mind dump ya. Jadi kita mengeluarkan semua isi di pikiran kita tentang suatu nama itu apa. Jadi itu contoh teknik brainstorming. Kalian bisa pakai teknik brainstorming apapun ya kalau misalkan kalian mengetahui teknik brainstorming yang lain. Kemudian mengembangkan proses decision making. Tentunya kalau misalkan memberikan nama pada suatu perusahaan atau produk, decision maker-nya ini bukan desainernya ya, tapi decision maker-nya ini adalah orang kliennya ya, apakah dia pemimpin perusahaan atau CEO atau mungkin disetujui oleh banyak manajer di sana. Jadi siapakah decision maker-nya, kemudian bagaimana proses decision making-nya, apakah melalui presentasi atau melalui voting dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita membentuk kriteria penamaan. Jadi kita menentukan performance-nya bagaimana untuk penamaan, kemudian kriteria positioning-nya, lalu kriteria secara hukumnya itu bagaimana, kemudian kalau ada kriteria-kriteria lain ya, jadi peraturan tentang kriteria. Kemudian kita melakukan proses brainstorming. Nah, kita yang pertama dalam proses brainstorming ini, kita menciptakan nama-nama yang sangat banyak gitu. Kalau dalam teknik brainstorming mind dump, itu kualitas bukanlah hal yang dipermasalahkan ya. Yang dipermasalahkan adalah kuantitas. Jadi semakin banyak, semakin baik. Ciptakanlah banyak sekali varian nama. Kemudian kita bisa setelah tercipta banyak nama, lalu kita bisa mengorganize setiap kategori dan tema ya. Kayak nanti kan nama itu kan macam-macam, ada dari founder, nama berdasarkan deskriptif,
Kemudian metafor, jadi nama itu bisa diambil dari nama benda-benda yang sudah ada. Kayak misalkan nama binatang, atau nama benda, atau nama wilayah gitu yang sudah ada ya. Kemudian bisa singkatan atau bisa kombinasi ya dari yang kriteria yang disebutkan tadi. Kemudian kita bisa juga memberikan nama itu secara hybrid atau mimetics ya. Jadi kita bisa menggabung-gabungkan, kemudian kita bisa mimetics itu sama kayak metafor ya. Jadi meniru apa yang sudah ada di alam. Nama tanaman, nama hewan, atau mungkin nama-nama karakter-karakter mitologi. Kayak gitu bisa digunakan juga. Kemudian be prolific, ini sama dengan produktif ya. Jadi kita harus memproduksi sesuatu itu dengan kuantitas yang baik. Kemudian kita harus mengeksplorasi banyak variasi dan juga kita mengulang-ulang tema yang sama. Itu adalah di proses brainstorming. Kemudian tahap berikutnya, kita melakukan initial screening, jadi penyaringan tahap awal. Nah, apakah tadi nama-nama itu sesuai dengan positioning ya? Kita pilih itu ya, nama-nama yang sesuai dengan positioning, kemudian dengan bahasa yang baik, kemudian kalau secara legal itu baik, lalu kita melihat database yang ada di negara gitu ya, kayak misalkan kapan hari kita pernah melihat paten ataupun nama-nama yang didaftarkan di dgip.go.id. Nah, kita bisa lihat di situ nama-nama yang sudah ada. Jadi tidak ada nama yang kembar ya, karena kalau misalkan ada nama yang kembar itu tidak bisa didaftarkan. Kemudian kita bisa gunakan online search engine, kita search di Google, ada nggak sih yang sudah pakai nama itu. Kemudian domain registration, kita bisa cek di who.is atau whois.net, domainnya itu sudah ada yang pakai atau tidak. Kemudian kita bisa daftarkan, nanti pendaftaran domainnya. Kemudian kita mulai buat shortlist, jadi daftar nama-nama terpilih yang short gitu ya. Jadi ini screening pertama berdasarkan kriteria ini. Apakah nama-nama tersebut memenuhi semua kriteria ini? Kalau memenuhi, dia masuk ke list yang ini. Kemudian kita melakukan testing yang kontekstual. Jadi kita coba mengucapkan nama tersebut. Apakah nama tersebut mudah diucapkan, enak diucapkan, kemudian ya pokoknya kita coba say the name ya, kita coba mengucapkan nama tersebut. Kemudian kita coba memasukkan nama tersebut ke dalam voicemail. Kemudian kita menuliskan nama tersebut di dalam email. Kemudian kita coba letakkan pada kartu nama, kita letakkan pada headline. Kemudian kita coba stakeholder kita menyebutkan nama itu hasilnya seperti apa, apakah komentar mereka seperti itu ya. Kemudian kita melakukan proses testing. Kita pertama-tama menentukan metode testing untuk nama. Kemudian kita mengecek red flag. Red flag itu artinya apakah ada masalah yang timbul ya dari penamaan tersebut. Kemudian kita menggali konflik yang timbul dari trademark itu ada atau enggak. Itu sama ya kayak yang tadi ya, kita mencari apakah ada nama yang sama yang sudah terdaftar. Kemudian kita mengecek konotasi bahasa. Jadi terkadang nama yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti berbeda dalam bahasa lain. Tapi kita cek apakah konotasinya positif atau negatif. Selama konotasinya positif berarti itu tidak masalah ya. Kemudian kita juga mengecek konotasi kultural juga. Kemudian kita melakukan analisis bahasa. Nah ini ya, dalam tahap testing kita melakukan semuanya ini. Saya punya cerita, teman saya pernah mau bikin online shop, lalu dia random gitu ya, dia asal pilih nama untuk online shopnya, katakanlah Ona gitu ya, karena apa? Ya nggak apa-apa, random aja, mungkin
gampang diucapkan. Dan ternyata setelah di search di Google, itu artinya menyeramkan, horor lah pokoknya. Jadi nggak jadi pakai nama itu, akhirnya namanya diganti. Jadi itulah yang harus kita lakukan ya dalam membuat nama. Kita harus testing, kita harus search apakah mempunyai konotasi yang negatif secara bahasa maupun secara budaya. Yang terakhir, kita melakukan screening final, yakni secara domestik dan internasional, yang tadi ya kita bisa lihat di dgip.co.id untuk yang domestik, untuk yang internasional kita bisa cari yang internasional, kemudian kita cek domainnya sekali lagi, lalu kita juga mengecek secara regulatory dan kita daftarkan nama tersebut. Nah, itu proses brand name ya. Nah, kemudian kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu designing identity. Tahap investigasi dan juga tahap analisis itu sudah selesai. Kemudian brand brief-nya sudah disetujui, dan sekarang kita mulai kreatif prosesnya ya di fase 3 ini. Desain itu adalah proses yang iteratif, artinya dia berulang-ulang, yang tujuannya untuk mencari hubungan antara makna, antara pesan, apa yang mau disampaikan dengan suatu bentukan. Jadi, apa yang, misalkan kita mau mengkomunikasikan sesuatu yang sehat, kita mau mengkomunikasikan sesuatu yang cantik misalkan. Jadi produk kita itu produk minuman kesehatan dan kecantikan. Bentukan-bentukan apa sih yang mengkomunikasikan kesehatan, mengkomunikasikan kecantikan, kayak gitu. Jadi dalam mendesain, dalam tahapan ini kita menghubungkan, maksudnya menemukan hubungan antara pesan dan makna dengan bentukan. Simbol desain. Jadi desainer ini mengeksamin ratusan dari ide sebelum ke pilihan yang final. Jadi saat ide final itu muncul, kita harus mengetes kelayakannya sebelum kita melakukan eksplorasi lainnya gitu ya. Jadi kita harus memeriksa apa? Kita memeriksa maknanya, atribut-atributnya, misalkan kesehatan tadi ya. Kesehatan itu artinya apa sih? Kayak gitu. Kita mau mensimbolkan kesehatan. Oh, kesehatan itu ya artinya tubuhnya bugar, terus bisa disimbolkan dalam bentuk senyuman gitu ya. Lalu atributnya apa dalam kesehatan itu? Oh, mungkin warna hijau, kemudian tanda plus gitu ya. Kemudian keluarga yang sehat, bahagia, ceria. Kemudian bisa disingkat enggak, inspirasinya apa? Lalu dalam sejarah kesehatan itu digambarkan dengan apa? Lalu bentukan-bentukan apa yang menggambarkan kesehatan? Lalu counterformnya apa? Maksudnya kebalikan dari bentukan itu apa? Kalau secara abstrak bisa digambarkan dengan apa? Kalau vektorial bisa digambarkan dengan apa kesehatan itu? Jadi macam-macam ya. Kita mau mensimbolkan atau memvisualkan kesehatan atau kebahagiaan atau mensimbolkan kemakmuran itu dengan apa? Jadi bisa diperiksa melalui variabel-variabel yang dituliskan di sini ya. Kalau meredesain simbol, desainer tuh harus memeriksa kembali brand equity dan juga brand equity dari trademark yang sudah ada. Lalu kita desainer harus bisa memahami simbol dari company culture-nya. Kemudian desain logotype. Logotype itu adalah tulisan yang ada di logo ya, jadi namanya logotype. Logotype itu adalah suatu kata atau kata-kata yang dibuat dari font yang sudah ditentukan, yang merupakan font standar maupun font yang sudah dimodifikasi atau font yang
dibuat dari nol ya, yang dibuat dari awal kayak gitu. Kalau misalkan logo type itu freestanding, artinya dia tidak punya brand mark dalam signature-nya, dia dinamakan wordmark. Kemudian kalau misalkan logo type itu disandingkan dengan simbol, dengan brand mark, kemudian dia menunjukkan hubungan yang formal, dia namanya signature. Signature yang terbaik itu dia mempunyai zona isolasi yang spesifik untuk melindungi keberadaannya. Jadi dia harus ada white space yang mengelilinginya ya supaya dia menonjol. Kemudian sebuah perusahaan itu bisa memiliki bermacam-macam signature. Jadi bisa bentuknya horizontal, vertikal, bisa yang dengan tagline, bisa yang tanpa tagline untuk mendukung aplikasi signature itu ke berbagai macam aplikasi ya. Misalkan aplikasi media cetak maupun media digital. Kemudian ini adalah salah satu contoh pembuatan simbol atau bisa dikatakan brand mark ya. Jadi ini ada scientific research atau penelitian ilmiah terkait cancer ya, terkait kanker, terkait penyembuhan kanker. Nah ini namanya adalah Fred Hutch ya. Dia adalah suatu badan penelitian ilmiah tentang penyembuhan penyakit kanker. Kemudian pendekatan desain apa sih yang telah dilakukan? Jadi mereka mendesain, mereka mengobservasi bagaimana salah satunya ya, bagaimana kalian melihat suatu sel kanker itu di bawah Microsoft. Oh ternyata yang kita lihat itu adalah kayak titik-titik dan juga garis-garis ya. Dan juga kalau misalkan sel kanker itu apa sih? Sel kanker itu adalah sel yang berperilaku tidak seperti biasanya, jadi berbeda dari sel yang normal kayak gitu. Kemudian kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya, jadi kayak ada titik-titik, kemudian garis-garis kayak gitu. Kemudian ada yang namanya momen katalis ya, di mana sel kanker itu terjadi. Kemudian kita bisa melihat di sini kayak ada crossbar gitu ya, yang hubungkan dua stem seperti ini. Nah ini kan kayak satu katalis momen. Ini kayak salah satu momen katalis di mana sel kanker itu terjadi. Jadi inilah pendekatan bentuk visual yang dipakai ya. Kemudian pada akhirnya inilah brand mark yang dipakai untuk badan penelitian ilmiah tersebut ya. Jadi ini signature-nya, ini brand mark-nya, kemudian ini logo type-nya, kemudian ini tagline-nya, dan dalam bentukan yang formal ini, susunan yang formal ini disebut signature. Berikutnya, selain dari simbol desain atau identity design ya, yang terdiri dari simbol dan juga logo type, kita juga melihat atau membuat look and feel. Apa itu look and feel? Look itu adalah wajah atau rupa, kemudian feel itu adalah experience atau suasana. Jadi bagaimana penampilannya, lalu bagaimanakah feel-nya, bagaimanakah experience-nya ketika konsumen itu berinteraksi dengan brand, baik itu berinteraksi dengan objek fisik maupun berinteraksi dengan aplikasi maupun website. Jadi apapun ya yang bisa dirasakan dari interaksi konsumen dengan brand. Look and feel itu adalah bahasa visual yang membuat suatu sistem itu dikenali. Jadi dia juga mengekspresikan point of view. Kalau look ini support sistemnya itu terdiri dari warna, kemudian gambar, tipografi, dan juga komposisi. Nah, hal-hal itulah yang membuat suatu program itu kohesif ya atau kompak dan juga bisa dibedakan dengan kompetitornya. Menurut ini Michael Beard, dia adalah partner dari Pentagram. Pentagram ini adalah suatu perusahaan desain company. Dia mengatakan ketika seseorang menutupi logo, kita harus tetap merasakan perbedaan dan bisa menebak ini tuh
perusahaan apa gitu ya. Karena look dan feel-nya itu distinct kayak gitu. Kayak kalau misalkan kita memasuki toko tertentu, kita ditaruh di mata kita ditutup lalu diletakkan di dalam suatu toko atau restoran. Nah, kita nggak tahu nih logonya apa, tapi kita bisa merasakan, kita bisa tahu kita berada di restoran mana. Itu karena feel-nya ya, mungkin dari cat interiornya, dari tipografi, dari gambar-gambarnya, kayak gitu. Itulah yang dinamakan feel. Kemudian menurut Abbott Miller, dia ini juga adalah pentagram partner, look atau rupa atau penampilan itu didefinisikan dengan warna, kemudian ukuran, proporsi, tipografi, dan juga motion. Kalau feel itu eksperiental dan emosional, jadi harus ada interaksi antara konsumen dan brand untuk mendapatkan feel. Ini ya, ini adalah basic dari look and feel dari desain. Jadi desain itu segala sesuatu yang terlihat, layout-nya, komposisinya gitu ya. Kemudian color palette. Jadi color palette ini digunakan untuk untuk brand identity ya. Jadi biasanya color palette ini dibuat dua, primer dan sekunder. Jadi kalau yang primer itu biasanya warna-warnanya lebih terang, kalau yang sekunder ini lebih pastel untuk mendukung aplikasi dari warna ya. Jadi kita bisa memainkan saturasi maupun value-nya. Kemudian image. Jadi image ini kita bisa tentukan apakah dia berupa fotografi, ilustrasi, atau icon. Kemudian kita menentukan tipografi. Jadi sistem itu biasanya menggabungkan typeface family. Jadi satu family atau dua family, di mana typeface family itu sudah lengkap ya. Misalkan Arial, ada Arial regular, black, Arial round, Arial medium, Arial condensate, Arial oblique, dan seterusnya. Itu satu family. Biasanya dua family ya. Kemudian sensori. Nah, sensori ini juga berperan ya dalam feel terutama. Jadi sensori ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan panca indera. Kalau yang ini, desain imagery, color palette, dan tipografi, ini bisa diterima oleh indera penglihatan. Jadi kita bisa melihat. Nah, bagaimana dengan indera lain, kayak misalkan indera penciuman, kemudian ini ya tactile ya, melalui sentuhan kulit kayak gitu. Kemudian indera pendengaran, jadi bagaimanakah sound-nya. Nah, itu ini juga masuk ke dalam look and feel. Jadi contoh untuk indera penciuman. Jadi ketika masuk ke toko kita bisa merasakan aroma tertentu gitu ya di dalam toko tersebut. Kemudian misalkan ini, bagaimana sesuatu dirasakan di dalam tangan kalian, bagaimana teksturnya, bagaimana weight-nya, bagaimana beratnya, kayak gitu. Jadi misalkan seseorang membeli produk kosmetik high-end, misalkan harganya mahal, kemudian saat packaging itu diterima di tangan, dia bisa merasakan, oh ini berat ya, mantap, kayak gitu. Kemudian bahannya dari kaca, jadi dia bisa merasakan experience kalau ini high quality, kayak gitu ya. Kemudian, selain look and feel, kita berbicara tentang warna. Warna ini sudah sering dibicarakan ya di dalam mata kuliah desain grafis, bagaimana color itu bisa memberikan dampak, kemudian menimbulkan emosi tertentu, dan juga mengekspresikan personality tertentu. Kayak gitu. Jadi dia menstimulasi asosiasi brand dan juga bisa membedakan segala sesuatu dari warnanya. Sorry. Nah, beberapa warna digunakan untuk menyatukan brand identity ya. Dan warna-warna lain juga bisa secara fungsional digunakan untuk memperjelas brand architecture. Mungkin dari varian produk yang berbeda. Contohnya produk-produk Adobe. Kan ada macam-macam ya, Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Experience Design, Adobe InDesign, itu ditandai dengan
warna yang berbeda-beda, dan walaupun ditandai juga dengan inisial yang berbeda-beda, tetapi untuk setiap varian produknya dia menggunakan warna yang berbeda. Kemudian perusahaan FedEx ya, Federal Express Corporation, ada Federal Express yang Express, ada Federal Express yang apa lagi ya? Macam-macam ini, Federal Express Ground, Federal Express Freight, Federal Express Trade Network, dan lain-lain, itu bisa dibedakan dengan pemberian warna. Nah, berikutnya ini adalah dasar untuk brand warna dalam brand identity ya. Jadi gunakan warna untuk memfasilitasi pengenalan dan juga membangun brand equity. Nah, warna itu memiliki konotasi yang berbeda-beda dalam budaya yang berbeda. Contohnya warna merah. Misalkan warna merah dalam kebudayaan Cina itu artinya adalah kebahagiaan gitu ya, atau kemakmuran, kemenangan. Sedangkan di budaya lain bisa artinya itu adalah bahaya kayak gitu. Jadi kita harus melihat budaya. Kemudian warna putih juga. Nah, warna putih kalau di Cina itu artinya berduka atau sedih. Sedangkan di negara lain mungkin artinya adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih kayak gitu. Jadi kita harus melihat konteks budaya. Kemudian warna itu juga dipengaruhi oleh bermacam-macam metode reproduksi yang berbeda. Jadi kita harus melakukan testing. Kalau yang tadi kita research ya melalui tentang konotasi warna. Kalau ini kita harus melakukan testing gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencetak misalkan packaging atau brosur, nah kita harus mengetes gitu ya hasil cetakannya seperti apa. Kemudian warna itu juga bisa berbeda-beda dalam device yang berbeda, misalkan komputer, laptop, ataupun handphone, kemudian smartwatch itu bisa memproduksi warna yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus melakukan testing. Kemudian memastikan warna yang konsisten itu juga merupakan tantangan. Misalkan saya maunya merah seperti ini ya, kayak gitu. Lalu kita buat websitenya dan juga versi cetaknya. Ternyata warna yang kita mau itu berbeda antara website dan juga cetak. Nah, ini merupakan suatu tantangan ya, dan ini sulit. Jadi kita harus melakukan testing terus-menerus supaya semuanya konsisten. Nah, kemudian untuk warna kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang warna, jadi tentang lingkaran warna, warna-warna hangat dan warna-warna dingin, kemudian dimensi warna yang terdiri dari hue, value, dan saturation, kemudian harmoni warna, jadi harmoni warna triad, complementary, kontras, kemudian split complementary, dan seterusnya. Jadi kita harus menggali lebih lagi ya dari teori warna ini. Nah, ini contoh ya, di mana warna itu berkaitan dengan brand identity. Ini contoh brand dari restoran fast food casual yang menjual burger dan juga fries ya, French fries. Nah, warna yang dominan adalah warna merah dan juga putih. Jadi dia konsisten ya antara logo aplikasi, kemasan, kemudian interiornya, kemudian bahkan juga staffnya itu memakai baju yang berwarna merah kayak gitu. Dan juga ada topi baseball warnanya merah. Jadi warna ini diterapkan secara konsisten di restoran ini. Selain warna, berikutnya adalah tipografi. Jadi banyak brand yang bisa dibedakan dari tipografinya. Contohnya Burger King ya, kalau kita tutupin logonya, lalu kita lihat menu-menunya, kita bisa tahu, oh ini Burger King gitu ya, dari mana? Dari tipografinya. Jadi tipografi itu juga selain berbeda, dia harus mendukung positioning dan juga hierarki dari informasi. Jadi strategi positioningnya apa, kita harus menemukan tipografi yang sesuai, yang cocok. Kemudian hierarki informasi, itu
biasanya konten yang paling penting dia paling tebal, kemudian yang berikutnya yang regular. Nah, di sini untuk tipografi yang paling penting itu adalah clarity atau kejelasan dan legibility, karena kan menyampaikan informasi. Jadi legibility itu penting ya. Nah, ini contoh desain tipografi untuk museum ya, Cooper Hewitt. Typeface-nya ini adalah sans serif yang kontemporer. Jadi ini untuk museum digunakan untuk segala keperluan cetak dan juga signage di sini. Dan kita juga bisa mendownload mendownload typeface ini, Cooper Hewitt. Dan bisa digunakan secara umum. Nah, ini adalah basic untuk typeface family ya. Jadi typeface itu dipilih dari legibility-nya dan juga karakter uniknya dan juga banyaknya varian weight-nya dan juga lebarnya. Jadi mulai dari condensed sampai lebar, mulai dari yang thin sampai yang tebal. Kemudian tipografi yang cerdas, yang intelijen, dia mendukung penyampaian informasi. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas, konten yang paling penting itu paling besar, paling tebal. Jadi dia bisa menyampaikan informasi pertama kali karena dia paling kontras, paling berbeda dengan yang lainnya. Kemudian typeface family yang dipilih itu harus mendukung atau melengkapi signature ya. Kemudian kita harus membatasi jumlah font yang digunakan untuk tujuan cost efektif. Jadi tidak terlalu bayar lisensi mahal ya untuk menggunakan bermacam-macam font. Karena sebenarnya satu macam font aja sudah cukup. Kalau family-nya bervarian, maka kita bisa gunakan variasi tersebut. Kemudian kalau misalkan kita pilih typeface, itu kita bisa pilih satu jenis atau bermacam-macam jenis ya, tergantung perusahaan. Kadang perusahaan tuh memilih satu family yang serif, satu family yang sans serif. Jadi digunakan dalam hal yang berbeda, misalkan satu untuk digital, satunya untuk yang versi cetak. Dan seterusnya ya. Kemudian ini imperatif untuk typeface. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memilih atau menggunakan typeface. Yang pertama, typeface tersebut harus menyampaikan feeling dan juga mencerminkan positioning. Jadi ini sudah dibahas secara lengkap di Desgraph ya, tentang karakter setiap typeface. Jadi serif, sans serif, dekoratif, script yang tebal, yang tipis, itu memiliki karakternya masing-masing. Jadi harus memilih typeface itu yang menyampaikan feeling dan juga mencerminkan positioning. Kemudian bisa mencakup serangkaian kebutuhan aplikasi. Jadi pilihlah typeface yang family-nya itu lengkap, yang bisa mendukung kebutuhan aplikasi pada layar, pada cetak, yang ukuran kecil, yang ukuran besar, bisa untuk display, bisa untuk tulisan yang paling kecil. Ini ya, dia juga bisa berbagai macam ukuran, kemudian dia bisa bekerja dengan baik dalam warna hitam putih maupun dalam warna, lalu dia harus berbeda dengan kompetitornya, lalu cocok dengan signature. Jadi signature-nya seperti ini, kemudian typeface ini cocok dengan signature-nya, kemudian dia legible baik online maupun offline, kayak gitu, lalu memiliki personality, sustainability, dan juga merefleksikan budaya. Kemudian, untuk fonts yang ada lisensinya, ini penting ya untuk mengerti istilah-istilah dalam lisensi. Jadi font yang digunakan dalam website, aplikasi, packaging, atau lain-lain yang dalam brand identity system,
kita harus membaca ketentuan lisensi dari font tersebut. Ada beberapa font itu yang untuk kebutuhan komersil, dia harus membayar lisensi. Jadi ini penting untuk diketahui. Kemudian yang terakhir adalah sensori. Nah ini kita bahas sound ya. Karena bandwidth itu bertambah, teknologinya sudah berkembang, maka sound ini merupakan salah satu list ya dalam brand. Jadi sound ini merupakan bagian dari brand identity gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi sesuatu dari mendengar suaranya. Kayak gitu. Contoh pertama chatbot ya. Jadi ada program komputer yang mensimulasikan bagaimana manusia itu berperilaku ketika eh, melakukan conversation ya dengan lawan bicaranya. Jadi kayak chatbot itu bisa dikonversikan ke dalam suara. Jadi kayak kita ngomong-ngomong dengan komputernya ya, yaitu chatbot. Jadi chatbot ini juga dikenal dengan talkbot, chatterbot, bots, atau lainnya, atau interactive agent ya. Jadi kita kayak ngomong-ngomong dengan customer service, padahal dia bukan orang, tapi dia adalah chatbot yang suaranya itu diatur sedemikian rupa sesuai dengan brand identity-nya. Nah, ini macam-macam branding sound. Yang pertama adalah suara motor, suara mesin gitu ya. Jadi Harley Davidson ini dia mencoba mentrademarkkan suara dengungan ini ya, suara dengungan mesinnya. Jadi suara mesin itu bisa ditrademarkkan ternyata. Kenapa? Karena suara mesinnya ini terdengar seperti suara mesin motor yang bagus gitu ya, yang mahal, yang kualitas yang keren gitulah pokoknya. Kemudian retail environment. Jadi di dalam misalkan kafe, supermarket, butik, jadi ada musik yang khas gitu ya dari suatu retail atau supermarket atau kafe tersebut. Kemudian branding sound berikutnya kita bisa bikin jingle. Nah, jingle itu kayak ada kata-kata yang menarik, kemudian dia dimasukkan dalam suatu nada. Jadi kalau kita misalkan pernah nggak dengar musik itu terus-terusan, lalu musik itu kayak stick di kepala kita gitu, nggak bisa hilang. Nah, itu konsep dari jingle ya. Jadi kata-kata tersebut atau tagline tersebut dimasukkan ke dalam suatu nada. Jadi ketika seseorang mendengarkannya berulang-ulang, dia akan ingat gitu ya kata-kata tersebut. Kemudian signal. Jadi ini kayak nada dari suatu blips gitu ya. Kayak misalkan openingnya Windows atau Intel. Jadi nada-nada tertentu yang dibuat. Kemudian website dan juga game. Jadi website yang digunakan untuk membantu navigasi dan juga sound effect dari game. Lalu talking product. Jadi talking product ini kayak apa ya? Yaitu kayak voice assistant yang ada di HP. Kemudian apa ya? Misalkan aplikasi yoga, jadi kayak ada instrukturnya gitu ya, dan suara dari instrukturnya ini dipilih yang mencerminkan seseorang yang bijaksana, kemudian seseorang yang bisa menenangkan kayak gitu ya. Kemudian multimedia presentation. Nah, multimedia ini bisa ada video gitu ya, video, kemudian suara-suara mungkin dari real customer, testimoninya, video klip, dan lain-lain. Lalu spokesperson. Jadi spokesperson ini digunakan biasanya resepsionis, kemudian apa ya, tour guide gitu ya, dia yang memiliki suara yang enak, maksudnya dia biasa apa mempunyai suara yang enak didengar, maka ini dipilih ya untuk sebagai spokesperson. Kemudian recorded message, jadi pesan-pesan atau penjelasan yang direkam, ini biasanya penjelasan untuk misalkan dipakai di museum, di tour, yang merekam suara orang ya. Dan juga suara dari karakter. Jadi kalau kalian bisa search ini ya, Affleck Duck, kayak gitu.
dengan suara kuek-kueknya yang memorable. Ini kalian bisa search aja di YouTube. Ini adalah apa ya, kayak robot gitu ya untuk sebagai teman untuk penderita kanker yang masih penderita kanker anak-anak gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat aja kayak gini. Dan seterusnya itu untuk sound ya. Nah, kemudian ketika mendesain identity, kita juga harus membuat trial application. Jadi sangat penting untuk mengetes viability. Viability itu kelayakan ya dari konsep supaya dia bekerja dengan baik dalam suatu sistem. Jadi kalau kita mendesain brand mark itu tidak akan menempel dalam kertas putih, dia akan menempel dalam media digital maupun media cetak lainnya, dan dia berkoordinasi dengan informasi-informasi lain pada media tersebut. Jadi decision maker itu harus bisa melihat identity yang didesain itu dengan cara yang sama ketika customer melihat identity tersebut. Jadi ketika identity tersebut sudah digabungkan dengan informasi-informasi lain. Jadi contohnya di dalam business card, homepage-nya website, kemudian advertisement. Jadi trial application ketika kita meng-ACC-kan suatu identity itu harus dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ketika kita mau trial atau mentesting suatu konsep, kita sudah membuat brand identity mulai dari simbol, type simbol, kemudian tipografi, warna, sound dan lain-lain. Nah, kita harus memilih aplikasi yang paling visible. Jadi yang paling banyak dilihat gitu ya. Kemudian kita juga harus melakukan testing pada aplikasi-aplikasi yang paling menantang. Kayak misalkan antara cetak dan juga website. Kita mesti lihat ya antara yang cetak dan digital apakah bisa bekerja dengan baik brand identity-nya di sana, baik warna, tipografi, logo, type, dan sound itu tadi ya di dalam media digital. Kemudian kita harus memeriksa bagaimana koherensinya, kekompakannya. Kemudian apakah signature-nya bekerja dengan baik. Maksudnya ketika dia di dalam aplikasi digital maupun aplikasi cetak, apakah dengan ukuran segini sudah terlihat dengan baik, sudah menonjol, sudah berbeda dengan kompetitor. Kemudian apakah bisa scalable, bisa dalam ukuran yang besar maupun kecil. Kemudian apakah tetap terbaca dalam ukuran yang kecil, lalu bagaimana dia bekerja dalam media yang berbeda, bagaimana dalam media digital, kemudian bisa nggak sih kondusif untuk brand extension, jadi bisa nggak ini dipakai untuk brand extension, kemudian bagaimana ya ini tentang divisi brand extension-nya, kemudian bisa nggak memasukkan tagline dalam signature, dan juga apakah brand identity ini bisa cocok gitu ya dengan budaya lain. Nah, ini contoh testing ya untuk produk keramik. Jadi Laura Sindel ini dia adalah ilustrasi naturalis. Jadi dia membuat ilustrasi berdasarkan objek-objek natural kayak binatang, terus tumbuh-tumbuhan, lalu diaplikasikan dengan produk keramik kayak gitu. Nah, brand identity-nya ini adalah sesuatu yang simple seperti ini, tapi scalable. Kalau kalian lihat ini dalam ukuran yang besar maupun ukuran yang kecil, dia bisa terlihat dengan baik ya. Oke, terima kasih telah menyimak penjelasan pada topik ini ya, topik untuk fase 3 pada branding proses. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengertian tentang proses branding, mendesain identity. Tentunya kalian mendesain identity tetapi harus mempertimbangkan hal-hal yang tadi telah dibahas ya, seperti bagaimana
seperti harus melakukan testing, apakah dia layak, apakah cocok dengan positioning-nya, kemudian apakah dia bisa berbeda dari kompetitornya. Nah, jika ada pertanyaan bisa dituliskan melalui email atau grup hangout. Ya, baik sampai di sini untuk penjelasan kali ini. Sampai ketemu pada topik selanjutnya. Terima kasih.